ketika Sompo Friends mengirim barang, entah itu lewat darat, laut, udara, dan juga ketika pengirimannya domestik ataupun internasional. Lindungi barang Sompo Friends dengan asuransi Marine Cargo agar kita nggak perlu khawatir kalau kita mengalami hal-hal yang di luar kendali kita. Halo Sompo Friends, kembali lagi di Sompo Podcast bersama saya Teh Devina. Hari ini kita akan berbincang bersama terkait salah satu produk unggulan Sompo yang mungkin memang sudah dikenal sama teman-teman atau mungkin familiar yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di e-commerce salah satunya. Nah, tentunya Sompo Friends ini pernah yang namanya mengirim barang, entah itu di dalam kota, di luar negeri, ataupun ke beberapa pulau yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya pasti kalau kita ngirim barang, itu pasti selalu kepikiran yang namanya barang ini tuh aman gak sih? Bisa sampai di tempat tujuan atau bisa kita terima dengan kondisi yang masih aman, yang masih mulus. Nah, ternyata di Sompo ini ada yang namanya Marine Cargo Insurance yang fungsinya melindungi barang selama perjalanan. Nah, di episode ini kita akan berbincang lebih dalam, lebih untuk mengerti tentang Marine Cargo Insurance ini sebenarnya apa. Tentunya saya ditemani hari ini oleh narasumber kita yaitu Mas Denny. Halo Mas Denny, apa kabar hari Halo ini? Mbak Tea, Boleh syukur dong ya kita kabar sapa dulu baik. Sompo Friends. Say hi. Halo Sompo Friends. Oke, nah boleh gak sih kasih tahu sedikit tentang Marine Cargo Insurance ini sebenarnya apa? Dan kenapa menjadi salah satu hal yang penting ketika pengiriman barang? Terima kasih Mbak Tea. Sompo Friends, kalau kita berbicara Marine Cargo Insurance, ini adalah salah satu jenis asuransi yang memberikan perlindungan ketika Sompo Friends mengirim barang, entah itu lewat darat, laut, udara, dan juga ketika pengirimannya domestik ataupun internasional. Dan kenapa penting? Karena Sompo Friends mungkin lebih paham ataupun tahu ketika kita ngirim barang, dalam pengiriman akan lebih rentan terhadap suatu risiko. Dan sebagai pemilik barang, ketika kita mengirim barang dan ada risiko, kita akan lebih tenang secara finansial ketika ada kerusakan ataupun kehilangan. Oke, nah kalau tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit tentang Marine Cargo Insurance dan sempat mention nih yang namanya resiko-resiko yang mungkin timbul selama pengiriman barang. Nah mungkin bisa sedikit dielaborate nih Mas, sebenarnya resiko apa aja sih yang mungkin timbul ketika pengiriman barang itu berlangsung? Ya, Mbak Tea, kalau kita berbicara risiko tentunya cukup beragam ya. Ketika risiko yang ada di dalam perjalanan, risikonya apa? Tentu kerusakan fisik barang tersebut. Ketika barang tersebut terbentur ataupun terjatuh ataupun mengalami penanganan yang kurang hati-hati dari si pengirim barang, ini bisa menjadi risiko. Kemudian risiko yang paling besar mungkin risiko karena kehilangan barang, karena pada saat kita kirim barang kemudian juga ada kelalaian dari si pihak cargo shipper ataupun pengirim barang, maka itu akan menjadi suatu risiko buat kita ataupun pencurian sekalipun. Dan juga Sompo Friends mungkin tahu ketika ada kecelakaan transportasi, baik itu nantinya truknya kecelakaan ataupun kapalnya tenggelam ataupun pesawatnya mengalami gangguan, itu juga bisa menjadi risiko. Kemudian juga ketika ada force majeure, risiko-risiko seperti bencana alam, risiko-risiko seperti banjir, seperti badai, gempa bumi, itu juga menjadi suatu risiko ketika kita mengirim barang kan. Kemudian juga risiko-risiko yang spesifik mungkin ketika kita ngirim obat-obatan ataupun ngirim makanan yang butuh suhu yang secara spesifik. Perubahan suhu itu bisa menjadi risiko yang secara spesifik di cover untuk dalam asuransi Marine Cargo ini. Kenapa? Karena asuransi Marine Cargo ini dirancang untuk mengcover risiko-risiko tersebut sesuai dengan jenis cover yang dipilih nantinya tentunya Mbak Tea. Oke,
Berarti ini bisa melindungi dari sisi nasabahnya ataupun dari sisi kayak business owner-nya juga ya. Karena kan tadi bisa melindungi dari sisi kalau barang itu dari rusaknya atau hilangnya, terus kayak tadi mishandling juga sempat disebutkan Betul. juga, atau tadi kalau untuk business owner ternyata kalau tentunya kalau pengiriman barang kan sekarang suka ada yang namanya accident, kecelakaan tadi atau mungkin cuaca itu kan juga berpengaruh dalam proses pengiriman barang tersebut. Nah, kalau tadi sudah disebutkan resiko beserta juga akibat-akibatnya yang mungkin yang jadinya kita lindungi gitu ya sebagai asuransi tadi dari bagian dari Marine Cargo Insurance. Nah, kalau sekarang sebenarnya meliputi barang apa aja sih yang ternyata dilindungi gitu? Ada kategori-kategori tertentu mungkin atau seperti apa yang bisa dilindungi? Iya, Mbak Tia, Sompo Friends, kalau kita berbicara barang apa yang bisa diasuransikan, kita bisa boleh bilang hampir semua jenis barang bisa diasuransikan. Entah itu makanan, ataupun minuman, ataupun barang-barang yang ketika kita mengirim dalam skala besar, barang elektronik, seperti handphone mungkin, ataupun kulkas sekalipun, TV sekalipun, AC sekalipun. Kemudian juga ketika kita berbicara tentang industri, ketika kita mengirim mesin, ketika kita mengirim peralatan industri lainnya, dan juga berbicara tentang produk tekstil, fashion, dan sebagainya, selama barang tersebut punya nilai ekonomi dan menggunakan transportasi yang sah dan normal ya tentunya ya. Tuh, kalau tadi sempat disebutin darat, laut, udara bisa semua ya Mas ya, bisa Betul. terlindungi gitu. Tadi sebenarnya nggak ada kategori-kategori khusus ya yang untuk dilindungi ya Mas, hampir semuanya bisa ya berarti ya? Kalau berbicara tentang jenis barang, hampir semua barang yang mempunyai nilai ekonomi itu bisa diasuransikan tentunya. Oke, noted kalau gitu Mas. Berarti harus ada nilai ekonominya untuk dilindungi. Betul. Oke. Nah, mungkin orang itu sempat familiar dengan yang namanya asuransi pengiriman atau mungkin punya pikiran kalau kita ngirim barang itu kan suka ada langsung dilindungi sama jasa ekspedisi. Nah, sebenarnya sama atau beda dengan yang namanya Marine Cargo Insurance? Kalau misal pun ternyata beda, mungkin bisa diberitahu apa sih bedanya? Ya, kalau kita berbicara tentang asuransi pengiriman, Mbak Tia, Sompo Friends, bisa jadi berbeda tergantung pada kebijakan masing-masing si jasa ekspedisi tersebut. Tetapi kalau kita berbicara tentang Marine Cargo Insurance, ini berbicara perlindungan yang lebih komprehensif. Kenapa? Karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita secara bisnis, bisa disesuaikan kebutuhan kita secara personal, tapi mencakup berbagai resiko yang mungkin tidak ditanggung oleh asuransi pengiriman biasa. Oke, selain komprehensif ternyata fleksibel juga ya Mas ya? Betul sekali Bisa Mbak Tia. disesuaikan dengan kebutuhan, terutama kebutuhan dari business owner itu sendiri ya, mau melindungi sampai mana nih, mau selengkap apa untuk perlindungannya terhadap aset-aset barang tersebut ya. Nah, kalau misalnya ternyata Sompo Friends ini ingin memilih asuransi atau perlindungan marine cargo-nya yang paling tepat untuk mereka, sebenarnya seperti apa sih Mas cara-cara memilihnya nih? Ya, kalau kita berbicara asuransi pengiriman ya Mbak Tia ya, mungkin yang pasti yang utama kita harus kenali dulu jenis barang yang kita kirim. Apakah barang yang kita kirim ini lebih rentan terhadap risiko, ataupun lebih berisikonya lebih bernilai tinggi, ataupun butuh perlakuan khusus, karena nantinya juga akan mempengaruhi asuransi mana yang harus kita pilih. Kemudian juga tentu kita harus tahu rute perjalanan ataupun pengiriman yang nantinya akan kita pakai, karena semakin jauh, semakin kompleks rutenya akan mempertinggi, akan memberikan potensi lebih tinggi terhadap risiko. Kemudian juga buat Sompo Friends, kita juga harus bisa memilih perusahaan asuransi ataupun polis yang lebih fleksibel. Kenapa? Karena Marine Cargo Insurance itu, asuransi Marine Cargo itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan, baik itu untuk sekali pengiriman, baik itu untuk pengiriman yang rutin. Dan yang paling penting dan juga tidak kalah penting adalah pastikan ada layanan klaim yang mudah dan transparan ya tentunya ya Mbak Tia. Oke, berarti kalau tadi kita sudah mengenal apa itu Marine Cargo Insurance, resikonya yang timbul
di perjalanan seperti apa, barang-barangnya ternyata bisa dilindungi secara komprehensif, dan juga bisa memilih jenis asuransinya tuh sesuai dengan kebutuhan. Nah sekarang kan selain kita udah kasih proteksi yang paling maksimal mungkin ke barang yang kita kirimkan, tapi kan kita tetap harus mempersiapkan barang-barang ini dikirimkan dengan kondisi atau dengan packaging yang memang memadai gitu ya, untuk meminimalisir resiko-resiko yang mungkin timbul selama pengiriman barang. Mungkin dari Mas Denny bisa kasih nih tips-tips secara general gimana cara mengirim barang agar tetap aman dan juga terlindungi secara maksimal. Iya, Mbak Tia, Sompo Friends, kalau kita mau berbicara tentang pengiriman barang yang lebih aman dan terlindungi, tentunya kita harus menggunakan yang tadi Mbak Tia bilang, kita harus gunakan kemasan yang sesuai dan aman. Kalau boleh kita bilang ya kemasan yang standar, packing yang standar. Kemudian juga mungkin kita harus dokumentasikan barang dengan baik. Baik itu invoice, baik itu foto-foto barang tersebut ataupun dokumen lainnya. Kemudian juga kita harus pilih jasa pengiriman yang terpercaya. Dan yang paling penting, lindungi barang Sompo Friends dengan asuransi Marine Cargo agar kita nggak perlu khawatir kalau kita mengalami hal-hal yang di luar kendali kita. Oke, jadi sekarang thank you banget untuk waktunya nih Mas, karena ternyata insightful banget dimana kita harus lebih aware, karena ternyata yang namanya ngirim barang itu bukan cuma sebatas ngirim ya, bukan cuma sebatas ternyata barangnya itu sampai ke tujuan, tapi ternyata harus aman secara pengiriman barangnya selama perjalanannya juga. Thank you banget nih Mas Denny untuk insight-nya. Terima kasih juga untuk waktunya dan juga kesediaannya di hari ini. Kita akan tutup sesi di hari ini. Mungkin kalau untuk teman-teman Sompo Friends yang memang tertarik untuk Marine Cargo atau ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang Marine Cargo Insurance ini, bisa langsung menghubungi di Sompo Care di 14051 atau dapat langsung menghubungi direct message ke sosial media Sompo Indonesia. Terima kasih untuk waktunya Sompo Friends. Sampai ketemu Sompo Friends di Sompo Podcast selanjutnya. Tenang, ada Sompo.